Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Kurniawan di channel Senja di sore hari. Di mana channel Senja di sore hari ini akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita horor yang tentunya membuat bulu kuduk merinding. Dan bagi kalian semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam aktivitas kalian. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan. Dan buat kalian semua yang memiliki cerita dan pengalaman horor nyata bisa kalian kirimkan lewat email ataupun lewat WhatsApp yang akan saya cantumkan di link deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang terjadi di salah satu komplek di Jawa Barat. Siapkan cemilan, siapkan minuman agar kalian bisa menyimak dengan fokus tanpa sedikit pun gangguan. Oke guys, langsung saja ke ceritanya biar nggak banyak cincok. Oke guys, langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi kisaran di tahun 2016. Di mana saat itu saya dan teman-teman selaku pemuda di tempat tinggal kami sesekali selalu melaksanakan ronda. Karena di tempat kami tinggal cukup banyak pencurian. Sehingga para pemuda di tempat tinggal kami yang terbagi dari blok A, Blok B, Blok C selalu melaksanakan ronda malam. Ketika itu usia saya berusia 21 tahun. Sebelum melaksanakan ronda, sore hari ketika itu selepas sholat asar, setiap hari saya selalu rutin latihan pencak silat di salah satu halaman masjid di sekitar tempat tinggal saya. Ketika itu, saya pulang ke rumah sore hari kisaran pukul 17.30. Dan ketika saya sampai di rumah, saya berpapasan dengan ibu-ibu, sebut saja Nining. Dan anaknya perempuan berusia kurang lebih kisaran 5 sampai 6 tahunan lah, sebut saja namanya Luna. Kebetulan di depan rumah saya itu adalah rumah kosong yang di sampingnya ada selokan yang selokannya tersebut ditanami oleh bunga-bunga liar. Kayak rumputan kayak gitu ya guys yang udah gak keurus. Dalam pertemuan saya dengan ibu-ibu yang merupakan tetangga saya tersebut, saya berbincang dengan ibu-ibu dan anaknya tersebut. Saya, "Bu, dari mana, Bu?" Ibu Nining pun menjawab, "Dari warung A," sambil tersenyum. Saya, "Oh, Neng Luna udah besar, udah sekolah belum?" Namun di situ Luna mengabaikan pertanyaan saya dan justru mengajak ngobrol kepada ibunya sambil menunjuk bunga-bunga di dekat selokan tersebut ya guys. Luna bertanya dan mengatakan kepada ibunya tersebut, "Ibu, ibu, itu ada yang metikin bunga, Bu. Di situ, Bu, di situ." Sambil menunjuk ke arah bunga-bunga tersebut. Ibu Nining pun menanyakan kepada Luna, "Mana? Mana? Gak ada yang metikin bunga, Nak." Saya menatap heran. Luna kembali menanyakan kepada ibunya, "Ibu nggak lihat? Itu ada ibu, ada itu yang metikin bunganya pakai baju putih ibu." Ibu Nining pun langsung kaget. Gak ada siapa-siapa nak. Serentak mengais Luna dan beranjak pergi sebari berlari. Saya merinding nih guys. Luna pun kembali berbicara kepada ibunya. "Ada ibu, itu ibu yang metikin bunganya terbang bu." Ih. Ibu Nining pun berlari ketakutan dan saya pun langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, saya bergegas mandi, makan, dan bergegas melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat isya, saya langsung pergi ke posko tempat saya ronda. Jarak dari rumah saya ke pos ronda lumayan dekat guys, kurang lebih 4 menit sampai dengan berjalan kaki. Kisaran pukul 20.00 saya dan teman-teman saya sudah ada di pos.
Ketika itu kami berenam, saya dan teman saya yang bernama Gilang, Diki, Nendi, Nala, dan Ciwong. Kami di situ berbincang-bincang dengan berbagai topik dari mulai kisah kanak-kanak, prospek acara untuk Agustusan, konspirasi, hingga cerita mistis. Pukul 21.00 kami semua bermain gitar sambil bernyanyi dengan suara yang tidak terlalu keras. Hingga jam 22.00 kami mendengar suara pintu terbuka dan suara pagar digeser. Srek. Dan ternyata itu adalah Pak RW. Pak RW membawa makanan untuk kami semua. Terjadilah percakapan. Pak RW berbicara kepada kami semua dengan memanggil nama salah satu rekan saya yakni Diki. Dik, dik, itu, daharen dik, cokot, rejeki. Ini bahasa Sunda ya guys, saya translatein ke Indonesia. Bahasa Indonesianya, Diki ini makanan bawa untuk di pos. Kami semua pun menyodorkan Diki. Dik, dik, itu daharen dik, cokot, rejeki. Bahasa Indonesianya, dik, dik, ambil dik, itu makanan dik, rejeki. Oh iya, kata Diki pun begitu. Setelah Diki mengambil makanan, kami pun semua senang karena ketika itu makanan yang diberikan cukup mewah, yaitu martabak telur dan martabak manis. Ini mewah guys, serius. Karena anak muda kan kalau nongkrong makanya ubi-ubian guys. Anak muda zaman 90-an ya, bukan anak muda zaman sekarang. Kalau anak muda zaman sekarang mungkin nongkrong makanya seblak ya guys. Oke langsung guys, kita lanjut lagi. Ketika itu, kisaran pukul 23.30 Gilang mengatakan beli air. Tersedak. Gilang seperti mengisyaratkan untuk kita salah satu di antara kita untuk ke warung dan membeli air mineral ya guys ya. Saya pun menjawab ucapan dari Gilang. Jam segini warung udah pada tutup jika mau kita belinya ke Blok A karena di sana ada warung yang buka sampai malam. Di situ saya mengajak Nendi untuk membeli air dan rokok ke Blok A yang jaraknya cukup jauh ya guys. Dengan berjalan kaki kami menempuh kurang lebih 25 menit. Kami berjalan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kami pun sampai di warung tersebut. Dan ketika arah pulang, ketika itu tiba-tiba turun hujan tapi hanya gerimis kecil ya guys. Gerimis mengundang tanya. Kami pun bergegas cepat-cepat karena takut hujan tiba-tiba lebat ya guys ya. Jadi antisipasi ya guys. Di perjalanan di perjalanan saya dan Nendi mendengar suara mangkuk yang dipukul sendok seperti suara tukang bakso. Ting ting, ting ting ting, ting ting. Kayak gitu ya guys kurang lebih suaranya. Nendi pun bertanya kepada saya. Oh iya, saya namanya Kupet ya. Cerita ini adalah cerita dari orang yang bernama Kupet ya guys ya. Nendi pun bertanya kepada saya, Pet, dengar nggak ada suara tukang bakso? Saya pun menjawab sambil mempercepat langkah kaki. Oh iya, dan itu cukup jelas suaranya. Kami pun bergegas untuk kembali ke posko. Sesampai di posko, hujan pun semakin lebat. Namun tidak terlalu deras, suasana pun menjadi semakin mencekam. Dan obrolan kami pun berubah menjadi obrolan yang berbau mistis. Cerita sedikit ya guys, jadi dulu di tempat kami itu ada tukang bakso langganan yang selalu berkeliling di perumahan kami. Dari kami kecil ketika SD hingga saat ini tukang bakso tersebut selalu berjualan setelah asar. Namun telah 1 bulan ini tukang bakso tersebut tidak lagi berjualan. Dan dari cerita yang beredar, tukang bakso tersebut ternyata meninggal guys, tertabrak oleh mobil ketika berjualan yang menyebabkan tukang bakso tersebut mengalami luka di bagian kepala dan meninggal di TKP ya guys ya. Dan terkadang sosok tukang bakso tersebut
menampakkan diri di lingkungan kami dengan berbagai macam kisah dan keluh kesah dari yang melihat tukang bakso tersebut. Warga sekitar ya guys ya yang lihatnya. Gilang pun, Gilang, saya pun sesampainya di pos itu Eee, mengatakan kepada rekan-rekan saya semua di situ bahwasanya, "Woi woi, tadi saya dengar suara tukang bakso woi." Gilang pun menjawab, "Gak ada tukang bakso selarut ini, jangan ngarang kamu." Nendi pun ikut menjawab, "Iya serius, saya mendengarnya dengan sangat jelas." Ketika kami berbincang-bincang, tiba-tiba Gilang mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden. Gilang pun berbicara, dengar gak? Dengar gak?" Kami semua terdiam dan fokus mendengarkan. Nala pun berbicara, seperti suara hajatan. Nendi pun sama berbicara. "Iya, seperti suara hajatan, tapi bukan ini suara gamelan." Ciwong pun dengan telinga dimiring-miringkan, ia mendengar dengan memperhatikan dengan sangat jelas. "Oh, ini gamelan ini." Diki pun ikut berbicara. Ada yang nyanyinya, kayak nyinden lagu Jawa. Gilang pun kembali menjawab. Nah, nah, ini yang disebut munjul goong. Saya pun bertanya kepada Gilang, "Gilang, apa munjul goong itu?" Gilang pun menjawab dengan penuh keyakinan dan percaya diri bahwasanya munjul goong itu tepat di tempat suaranya berasal. Terjadi para pendekar alam gaib yang berkumpul untuk bertanding ilmu yang diiringi oleh suara gamelan. Saya pun menjawab, "Oh, tapi suaranya kayak nggak tentu dari mana-mana asalnya, tapi seperti dari hutan," kata saya. Ketika itu saya tidak tahu benar atau tidak penjelasan dari teman saya Gilang. Hanya saja penjelasannya cukup meredakan rasa penasaran saya terkait suara gamelan yang ketika itu kami dengar. Gilang memang sudah cukup sering mendengar suara itu, jadi dia ketika itu mengebrak meja pos sambil berkata, "Woi, jangan terlalu fokus." Seperti itu ya guys, kurang lebih. Dan di situ kami serentak kaget guys. Malam pun semakin larut, waktu subuh pun akan datang. Kami pun semua pulang. Dan kebetulan saya dan Gilang rumahnya tidak terlalu jauh. Namun ketika itu saya masih merinding sehingga saya meminta kepada Gilang untuk jangan masuk ke rumahnya dulu. Tapi liatin saya dulu dan tunggu saya sampai rumah terlebih dahulu. Kayaknya si Kupet ini gak berani guys pulangnya guys. Jadi minta diliatin sama si Gilang itu. Karena rumah saya dan Gilang itu sejajar dari ujung ke ujung, jadi Gilang pun melihat terlebih dahulu saya masuk ke dalam rumah, baru dia masuk ke dalam rumah. Seperti itu ya guys, lucu juga ya guys ini cerita. Hari pun berganti, malam pun berpindah, dan bulan pun berganti. Ketika itu hujan deras mengguyur tempat. Oh, ini kejadian besoknya ya guys ya. Besoknya tuh hujan deras mengguyur tempat tinggal kami hingga malam. Pukul 20.00 hari Sabtu malam Minggu, hujan masih lebat dan saya pun SMO dulu zaman SMS-an ya guys ya, belum ada BBM. Saya pun SMS kepada Gilang karena dulu WhatsApp belum ramai dan hanya BBM yang ramai dan itu pun saya nggak punya. Saya SMS kepada Gilang, "Bung Gilang mau ronda tidak?" Gilang pun membalas SMS saya dengan jawaban, "Masih hujan, nanti nunggu reda." Saya pun, "Oke siap, nanti kalau mau kabarin teman lainnya ya Bung." Kata Gilang pun, "Oke." Malam pun semakin larut, hujan pun tak kunjung reda hingga akhirnya pukul 22.30 saya pun kembali SMS Gilang. "Bung, ronda tidak? Pakai payung yuk." Gilang pun menjawab, "Tanggunglah sudah malam dingin juga, malingnya juga pada tidur di rumah." Saya pun menjawab dengan senyuman emotikon. Ketika itu, kami pun tidak ronda. Kami melanjutkan ronda malam Senin dan Senin itu kayak kebetulan kerja jadi saya tidak sampai malam hanya sampai pukul 00.30-an. Dan ketika malam Senin itu tiba-tiba booming suatu cerita yang cukup membuat bulu kuduk kami semua
merinding, yang membuat kami semua pulang dan hingga saat itu tidak ada yang ronda kurang lebih 1 bulan karena cerita mistis ini ya guys ya. Di situ kami berenam fokus mendengarkan Diki yang sedang bercerita dengan cara terbata-bata. Jadi gini guys, ketika malam minggu saya dan teman-teman saya tidak ronda itu, Diki bercerita yang cerita tersebut ia dapati dari orang tuanya bahwa sebut saja Pak Asmun, muazin di musola kami, itu mendengar suara mangkuk yang dipukul-pukul ya guys. Ting 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 ting. Dan ketika itu juga ia mendengar suara ramai di pos ronda yang selalu kami jadikan sebagai base camp untuk berkumpul melaksanakan ronda. Padahal ketika malam minggu nggak ada yang ronda guys. Kan hujan gede guys, hujan lebat. Lanjut ya guys ya. Pak Asmun berpikir ada pemuda yang sedang ronda karena pengakuan dia memang mendengar suara mengobrol dari arah pesona tersebut. Ketika hujan reda, ketika itu pukul 23.00 hujan sudah menyisakan gerimis kecil. Pak Asmun keluar rumah dan hendak membelikan bakso untuk para pemuda yang sedang ronda. Padahal kan waktu itu, waktu malam minggu itu saya SMS-an dengan Gilang ya guys ya. Bahwasanya emang gak jadi ronda ya guys. Kan hujan tuh. Lanjut ya guys. Rumah Pak Asmun ini berdekatan dengan rumah Pak RW yang tidak terlalu jauh dari pos ronda tempat kami berkumpul. Kemudian Pak Asmun melihat ke arah pos bahwa Pak Asmun mendapati di pos ronda tersebut tidak ada siapa-siapa. Kemudian Pak Asmun melihat ke segala arah karena pos ronda tersebut adalah persimpangan dan Pak Asmun melihat tukang bakso yang sedang melaju ke arahnya. Sontak Pak Asmun pun berteriak, "Mang, mang, 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 bakso, mang, bakso." Tukang bakso hanya terdiam sambil berjalan ke arahnya. Pak Asmun, "Mang, tunggu di sini sebentar, saya mau mengambil mangkuk dari rumah saja," sambil bergegas ke dalam rumah. Tukang bakso diam saja sambil mendorong gerobaknya. Waktu itu ketika Pak Asmun berbicara hanya melihat gerobaknya saja karena orang yang mendorong gerobaknya terhalang oleh gerobaknya. Jadi hanya terlihat langkah kaki dan tangannya saja ya guys ya. Dan ketika Pasmun telah mengambil mangkuk, ternyata tukang bakso itu tidak ada, guys. Kemudian Pasmun ke persimpangan pos untuk melihat lebih luas ke arah mana tukang bakso tersebut berjalan. Dan Pasmun melihat tukang bakso tersebut berada di ujung jalan yang tidak terlalu jauh di depan rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Yang samping rumah tersebut adalah kebun yang mengarah ke hutan ya guys ya. Pak Asmun berjalan menghampiri tukang bakso tersebut dan ketika hendak menaruh mangkuk di etalase gerobaknya Pak Asmun berbicara kepada si emang-emang tersebut. "Mang, 7.000 ya mang, baksonya baik, baksonya aja." Tukang bakso pun hanya diam saja. Dan ketika Pak Asmun melihat wajah tukang bakso tersebut, ternyata tukang bakso tersebut tidak berkepala guys. Pak Asmun pun langsung berbicara kepada tukang bakso tersebut. "Mang, mang, geuning eueuh huluan, mang." Bahasa Indonesianya, "Mang, kok nggak ada kepalanya sih?" Ngeri juga nih Pak Asmun ya, berani banget dia. Lalu di situ tiba-tiba terdengar suara ketawa menyeramkan dan tukang bakso tersebut tiba-tiba berlari ke arah hutan sambil mendorong gerobaknya. Hi, hi. Kayak gitulah guys suara. Hi. Sontak Pak Asmun pun mengejar namun tukang bakso tersebut tidak terkejar. Pak Asmun terus mengejar hingga masuk ke dalam kebun kurang lebih 30 meteran dari jalan perumahan namun tukang bakso tersebut tetap berlari ke dalam lebatnya hutan. Dan setelah mendengar cerita itu kami semua merinding dan auto kena mental yang akhirnya kami semua pulang ke rumah. Saya sendiri minta diantar pulang kepada Bung Gilang lagi. Hingga saat itu kurang lebih 4 hari saya tidak berani untuk mandi sendiri. Bahkan saya minta untuk diantar mandi kepada adik. Ya gimana sih orang ini borangan banget ya si Kupet ini. Ini adalah kisah nyata yang sangat horor yang membuat kami selaku pemuda setempat ketika itu tidak berani keluar malam dan berkumpul kurang lebih 1 bulan lamanya. Wah ngeri nih guys cerita guys. Jadi si tukang bakso ini kayaknya dia itu makhluk tak kasat mata. Mungkin yang menyerupakan si tukang bakso yang udah meninggal ya guys ya.
Karena kan nggak mungkin tukang bakso yang udah meninggal, tapi dia bisa berjualan lagi, kan itu nggak mungkin karena kalau orang yang udah meninggal ya di dalam kubur lah guys ya, nggak mungkin dia bisa jualan. Ya mungkin hikmah yang bisa diambil di sini ya dari pasmon ya guys ya. Kalau kita melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu kita nggak boleh panik ya. Emang walaupun kita memang dipaksa untuk merinding bulu kuduk, tapi kita harus tetap lawan. Karena ketika kita berani untuk mendekati dia, apalagi sampai kita melakukan interaksi dengan dia, contoh melempar batu atau menimpuk dengan kayu, itu dia sendiri yang akan takut. Karena sesungguhnya setan itu akan takut ketika kita memberanikan diri untuk mendekatinya. Oke, cukup sekian ya guys, cerita ini cukup panjang dan membuat saya ingin minum next time lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you very much, brother.